Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Shalom. Apa kabar di pagi hari ini? Luar biasa. Harapan saya kita semua baik-baik saja dalam keadaan seperti ini. Kita semua dalam perlindungan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku yang sudah mengikuti ibadah online di pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Mari siapkan kehidupan kita. Kita mau datang kepada Tuhan di pagi hari ini. Kita mau menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Di pagi yang indah ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Dan kami sangat percaya Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada sampai detik ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kami memohon anugerah Tuhan, perlindungan terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Terpujilah namamu Tuhan, Engkau berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang di rumah Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam namamu kami berdoakan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita mengangkat satu pujian. Allah sangat peduli dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Allah sangat peduli, Allah sangat mengerti. Perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat pujian dari awal lebih sungguh lagi. Itu perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala
persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, sebab Kau Allah yang mengerti. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah, di pagi hari ini kita menyembah Tuhan, sebab Dia yang layak terima pujian, sebab Dia yang layak kita tinggikan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau, sebab Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan, Engkaulah pertahanan kami Yesus. Haleluya. Engkaulah Allah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab Engkau Allah yang mengerti akan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Engkau Allah yang mengerti Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau mengerti akan kehidupan kami saat ini. Engkau peduli akan kehidupan kami saat ini Tuhan. Sekalipun banyak persoalan, sekalipun banyak halangan dalam hidup kami percaya Engkau yang mengerti akan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan di saat ini Tuhan kami mau bersuka cita, kami mau bersorak bagi-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau bersorak. Haleluya. Amin. Tetap bersuka cita Bapak Ibu Saudaraku. Ada sukacita? Terpujilah nama Tuhan. Ya, kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Yang mau berdiri dipersilakan berdiri. Kita akan bersuka cita bersama di pagi hari ini. Haleluya. Sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. La 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 la. Oh, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Oh, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, hey, haleluya, hey, haleluya, haleluya. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita, siapkan setiap kehidupan kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini memerdekakan kehidupan kita, menguatkan kehidupan kita, bahkan menegur setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu pulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila
tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Shalom. Halo. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena hari ini adalah hari yang istimewa, karena Tuhan mempertemukan kita kembali dalam ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan yang telah menolong kami. Kami pada pagi hari ini mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Seluruh kehidupan kami, bahkan perenungan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin, mengarahkan kami dengan pimpinan kuasa Roh Kudus, sehingga kebenaran firman-Mu ini sungguh memberikan kami kekuatan, sukacita, bahkan terlebih meneguhkan iman kami, makin dekat, makin teguh, makin kuat iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, berkati waktu ini, berkati pemberitaan firman-Mu, berkati juga hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Markus, pasal 16, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Silakan Bapak Ibu menyimak dalam Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita. Firman Tuhan dari Injil Markus pasal 16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-14. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia,
sesudah kebangkitannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita merenungkan di bawah satu tema ketidakpercayaan atau tidak percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ungkapan tidak percaya ini seringkali tanpa sengaja itu terlontar dalam respon kita atau respon seseorang ketika ada informasi terbaru atau kesaksian yang diberikan. Masa iya sih Yesus bangkit? Mana buktinya? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pemahaman terkait kebangkitan Kristus, ada beberapa anggapan bahwa Yesus tidak sungguh-sungguh mati, tetapi hanya pingsan dan kemudian menjadi siuman karena kesejukan hawa kuburan serta kuatnya bau rempah-rempah. Selain itu Bapak Ibu, ada yang beranggapan bahwa penampakan-penampakan Kristus setelah kebangkitannya ditafsirkan sebagai penampakan rohnya saja, atau sekedar halusinasi subjektif dari para murid. Bapak Ibu, hal ini juga yang berkembang dalam pemahaman terkait dengan kebangkitan Yesus dalam penampakan dirinya, yaitu tidak percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam catatan Alkitab kita bisa belajar mengapa tidak percaya. Mengapa tidak percaya? Yang pertama, mengapa tidak percaya? Karena narasumber informasi yang didengar tentang kebangkitan Yesus dalam Lukas 24 ayat 10 menjelaskan identitas narasumber. Yang pertama yaitu Maria dari Magdala. Ini satu orang atau satu tokoh yang pertama kali disebut dalam Matius 27 ayat 56. Dan disebutkan juga dalam Yohanes 20 ayat 18. Ia adalah perempuan yang kerasukan setan dalam Markus 16 ayat 9 menjelaskan bahwa Yesus pernah mengusir 7 setan darinya. Tetapi setelah dia lepas dari keterikatan karena kerasukan setan, menjadi orang yang percaya, yang pertama melihat Yesus hidup kembali. Dalam Lukas 8 ayat 1 sampai 3 itu menjelaskan bahwa Maria Magdalena ini adalah menjadi seorang pemimpin atau kelompok perempuan yang punya peran ketika Yesus dalam pelayanannya berkeliling. Ini yang pertama, narasumber pertama. Narasumber kedua adalah Yohana, adalah istri dari Khuza, bendahara Herodes. Lukas 8 ayat 3 dan juga Lukas 24 ayat 10. Di sini juga memiliki peran membantu Yesus mengenai soal-soal keuangan di Galilea. Bahkan melayani melalui kekayaannya. Mereka menunjang pelayanan keliling yang dilakukan oleh Yesus dan para murid pada masa itu. Yang ketiga, sebagai narasumber ketiga adalah Maria, ibu Yakobus dan Yusuf. Dalam Matius pasal 27 ayat 56 dan 27 ayat 61 dan Matius 28 ayat 1. Dalam Markus 6 ayat 3 itu disebutkan anak Maria dan saudara dari Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon yang disebut oleh para jemaat pada masa itu. Dalam catatan Alkitab ini merupakan semua fakta real tentang saksi mata. Tetapi apa yang mereka sampaikan adalah sulit dipercaya oleh para murid dan pengikut Yesus yang lain. Bapak Ibu, jika kita mencermati lebih mendasar bahwa dalam tradisi Yahudi, kesaksian perempuan, apalagi satu orang itu kurang berbobot. Sehingga wajar kalau tidak ada yang percaya. Tetapi kita melihat dari sisi jumlah sebenarnya sudah sangat memadai untuk bisa dipercaya akan berita yang mereka sampaikan dan juga mereka dengar. Bapak Ibu,
Perkataan-perkataan itu seakan-akan adalah omong kosong. Dalam Lukas 24 ayat 11. Paling tidak Bapak Ibu, kalau kita belajar dalam Alkitab, ada 3 hal yang membuat sebuah kesaksian itu bisa dipercayai. Yang pertama, para saksi harus merupakan saksi mata yang memenuhi syarat. Ini. Yang kedua, jumlah saksi harus memadai. Dan mereka juga, kesaksian ini, dalam menyaksikan itu mereka mempercayai adanya nama baik. Nah, kalau kita melihat narasumber kesaksian, maka sesungguhnya sangat memadai. Apalagi di dalam Perjanjian Lama menegaskan bahwa hanya membutuhkan 2 atau 3 saksi untuk membuktikan suatu kasus. Bapak Ibu, dalam Ulangan 17 dan ayat 6 dan Ulangan 19 ayat 15 dan juga dalam Matius pasal 8 ayat 18 ayat 16. Seharusnya Bapak Ibu, hal ini berlaku juga bagi para murid dan semua orang yang mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Maria dari Magdala, Yohana, dan Maria ibu Yakobus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala ada keraguan terhadap para narasumber dan juga sumber kesaksian serta isi kesaksian. Apalagi di era digital masa kini. Saat ini konsep tidak percaya ini muncul. Bapak Ibu, mengapa? Karena informasi atau berita yang didengar atau yang disampaikan ke permukaan atau diinformasikan kadangkala sering banyak hoaxnya. Sering banyak berita yang tidak benar. Pada pagi hari ini dapat kita belajar bahwa Yesus hidup dan bangkit bukanlah berita hoax, tetapi merupakan fakta yang sudah terjadi dalam sejarah dan itu disaksikan oleh Alkitab. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 8, di situ tercatat bahwa ada lebih dari 500 orang yang telah melihat Yesus setelah kebangkitannya. Artinya ini merupakan satu alasan sebenarnya tidak perlu ada keraguan. Tetapi kadangkala timbul ketidakpercayaan. Bisa jadi karena orang yang menyampaikan berita. Bisa jadi pribadi yang bersangkutan. Apalagi kalau ada hubungan keluarga. Jangan-jangan dan jangan-jangan. Ini semua sudah menjadi prasangka atau praduga. Sehingga tidak percaya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Apalagi kalau ditambah dengan dokumen-dokumen lain. Seperti yang sudah saya uraikan sebelumnya. Bahwa ada yang percaya bahwa Yesus itu tidak sungguh-sungguh mati. Dia hanya pingsan dan mulai ketika dia mulai siuman. Bahkan berkata bahwa kebangkitan Yesus itu adalah hal yang dia nampakkan adalah rohnya. Sehingga kebangkitan Yesus tidak dipercayai. Kita dalam masa-masa ini, kita sedang merenungkan bagaimana Yesus menempatkan diri kepada para murid dan pengikutnya. Sebenarnya kalau kita melihat ini, merupakan satu kenyataan dalam sejarah iman orang percaya bahwa ada ketidakpercayaan. Bisa jadi karena kegoncangan iman. Bisa jadi karena kurang percaya terhadap firman Allah, terhadap berita yang disampaikan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hal yang kedua, mengapa tidak percaya? Yaitu kalau kita membaca dalam Lukas 24:16 dikatakan ada yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak mengenal Dia. Bapak Ibu, kalau kita melihat dalam frase ini, kita melanjutkan dalam Lukas 24 ayat 25. Yesus memberikan penilaian. Yesus berkata, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya." Bapak Ibu, kalau kita melihat kata bodoh yang digunakan oleh Yesus, ini merupakan bukan suatu ungkapan penghinaan,
tetapi ini merupakan ungkapan yang menunjukkan bahwa mereka tidak secara benar atau mereka tidak mempunyai pertimbangan atau pengertian atau tidak secara benar memperhatikan bukti bahwa ia harus mati dan bangkit kembali. Mengapa? Karena konsep yang dimiliki oleh dua orang yang sedang melakukan perjalanan sejauh 7 mil dalam Lukas 24 ayat 13, kalau kita membaca, itu diceritakan begini Bapak Ibu. Yesus orang Nazaret adalah seorang nabi berkuasa dalam perkataan dan perbuatan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Ini di dalam Lukas. Selanjutnya, pemahaman mereka bahwa tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Dalam Lukas 24 ayat 20. Selanjutnya, mereka memahami bahwa padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Dalam Lukas 24 ayat 21. Yang keempat, tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan yang sangat tragis dalam kisah ini. Tidak percaya, sudah ada berita, sudah ada informasi. Seharusnya mereka percaya. Mereka berbincang bagaimana penderitaannya. Mereka sedang bercakap-cakap, berdialog. Bahkan Bapak Ibu yang hadir, yang menyapa mereka, yang bertanya, apakah yang kamu sedang perbincangkan adalah Yesus sendiri. Bapak Ibu yang terkasih, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka. Mereka tidak melihat bahwa ia hidup. Mereka tidak melihat bahwa kebangkitannya adalah nyata. Dan mereka tidak melihat bahwa ia sedang berjalan dan bercerita bersama dengan mereka. Inilah yang sangat ironis. Ketika mengalami berkat Tuhan, sering merasa Tuhan itu tidak adil. Ketika Tuhan luputkan, merasa bahwa di mana Tuhan. Bapak Ibu, pengalaman mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan juga mengalami kebaikan Tuhan, bahkan mendengar kesaksian, mendengar berita, itu juga tidak menyadarkan akan kehadiran Tuhan yang nyata. Diteruskan lagi dengan penjelasan tentang firman Tuhan, belum membuat mereka atau mata mereka terbuka, bahkan tidak mengenalnya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, apa yang membuat saudara dan saya, Bapak Ibu, tidak mampu melihat Tuhan dalam segala situasi yang dihadapi? Apakah pengalaman atau perasaan atau apa yang kita alami itu mulai hambar? Mulai merasa kesepian di tengah keramaian orang? Bisa jadi ada sesuatu yang menghalangi mata rohani kita ketika melihat Tuhan, menghalangi mata rohani kita melihat Tuhan bahwa terus menyertai. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya harus menyadari dan percaya bahwa Dia adalah Tuhan, adalah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita, hadir setiap saat. Dalam Matius 28 ayat 20. Seseorang mengenal atau tidak mengenal Yesus
itu bukan tergantung dirinya sendiri, tetapi sebenarnya tergantung kepada Allah. Allah lah yang membukakan, menyingkapkan dirinya, menyatakan dirinya. Tetapi bukan hanya pengenalan kepada Yesus, tetapi juga dalam pengenalan terhadap kebenaran. Bapak Ibu, inilah alasan kedua mengapa tidak percaya. Alasan yang ketiga adalah tuntutan bukti nyata. Kalau kita melihat dalam bagian Alkitab yang lain, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Bapak Ibu yang terkasih, paling tidak dalam catatan Alkitab, kalau kita membaca, sebenarnya ada 12 kali Yesus menampakkan diri. Seharusnya ini membuat Thomas percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sikap seperti ini sering kita alami. Jika tidak melihat dengan mata, meraba secara langsung, tidak akan percaya. Kita terus membutuhkan atau menuntut adanya pembuktian. Thomas adalah salah satu karakter dalam Injil. Secara khusus dalam Injil Yohanes, dalam pasal 11 ayat 26, pasal 14 ayat 5, pasal 20 ayat 24 sampai 28, dan 21 ayat 2. Pribadi Thomas ini ialah seorang yang rasional, yang rasionalis, yang sangat pemberani. Berpikir rasional bukanlah hal yang salah. Allah menciptakan dan menebus akal budi, dan sangat berharga dalam Roma 12 ayat 2. Kekeliruan baru sebenarnya muncul pada saat kita menganut yang namanya rasionalisme. Segala sesuatu harus sesuai rasio. Padahal kalau kita memahami, rasio manusia itu terbatas untuk memahami semua realita yang ada, Bapak Ibu. Pemikiran yang rasionalis ini turut membentuk sikap Thomas terhadap berita kebangkitan Yesus. Ia baru percaya kalau ada bukti nyata. Memang tidak seperti para murid yang lain yang mungkin enggan mengungkapkan ketidakpercayaan dan keraguan mereka. Thomas berbicara dengan gamblang bagaimana sebenarnya konsepnya. Apa yang diungkapkan oleh Thomas itu menuntut lebih dari sekedar melihat. Tetapi ia ingin mencucukkan jarinya pada luka Yesus. Dan ini merupakan penekanan keseriusan pada ucapannya. Jikalau tidak akan. Ini menunjukkan keseriusan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kadangkala kita juga memahami seperti ini. Kadangkala kita memahami konsep ketika ada informasi, ada berita, kita pasti menuntut, mana buktinya? Apakah benar? Dicari dulu data-data atau dokumen yang mendukung. Ini merupakan satu pembuktian. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa dampak ketidakpercayaan? Kalau kita sudah memahami alasan mengapa tidak percaya, dimulai dari informasi, dimulai diteruskan dengan bagaimana ada yang menghalangi mata. Bisa menghalangi mata kita secara jasmani. Yang dialami oleh para murid adalah menghalangi mata jasmani mereka. Mereka tidak melihat kehadiran Yesus. Yang ketiga Bapak Ibu, kita selalu menuntut adanya bukti. Itu menunjukkan ketidakpercayaan. Nah, bagaimana dampaknya? Yang pertama, kalau kita melihat dampaknya dalam teks ini, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati. Bapak Ibu, teguran yang dilakukan Yesus ini memang keras.
Mengapa? Karena Yesus sering mengajar bahwa ia harus menderita dan mati sesuai kitab suci. Dalam Matius 26 ayat 24 dan 54. Maka penderitaan dan kematian seharusnya itu tidak menggoncang iman para murid dan orang-orang yang mengikut Yesus. Yang kedua, ketidakpercayaan memang sesuatu yang tidak menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu. Dalam Ibrani 11 ayat 6a, Matius 6 ayat 25 dan 34, Matius 8 ayat 26 ayat 18. Yesus berkali-kali menubuatkan bahwa ia akan mati, tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi mereka tidak percaya. Mereka juga sudah mendengar tentang kebangkitan Yesus. Informasi dari kesaksian yang para murid yang melihat, mereka tidak percaya. Itu dampak. Semua tertutup. Dampak ketidakpercayaan, Allah tidak perkenankan atau Allah tidak berkenan atau tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketidakpercayaan. Bahkan Yesus sendiri mencela ketidakpercayaan. Karena keraguan-raguan, kebimbangan, kedegilan hati, ini Tuhan Yesus tegur. Yang kedua, yang tidak percaya itu akan dihukum. Dalam Markus 16 ayat 16. Ada hukuman bagi yang tidak percaya. Terus, ketidakpercayaan itu menimbulkan tanda tanya atau kebingungan di dalam hati. Dalam Lukas 24 ayat 12. Mulai sanksi, mulai bimbang. Ketidakpercayaan berdampak kepada tidak mengenal Dia, yaitu Tuhan. Dampak ketidakpercayaan tidak mengenal Dia. Sehingga karena ketidakpercayaan seperti yang dilakukan oleh Thomas, Tuhan Yesus mengajak Thomas untuk percaya sesuai dengan kapasitas Thomas. Kalau kita melihat dari sisi Tuhan Yesus, Dia rela memenuhi tuntutan Thomas yang mau melihat dan mencucukkan jarinya adalah hal yang luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih, ketidakpercayaan merupakan hal yang serius. Tidak percaya itu merupakan hal yang serius. Keyakinan dan ketidakpercayaan bisa muncul bersamaan. Maka Bapak Ibu perlu kita berdoa. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dalam Markus 9 ayat 24. Kita harus sadar bahwa kemampuan kita memahami kehendak Allah, kita harus memohon pimpinan dari Tuhan. Aku percaya, tetapi Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Kalau kita tidak percaya, kita memohon supaya Tuhan menolong. Kalau begitu, kalau ada dampak ketidakpercayaan, maka ada dampak orang yang percaya. Dampak percaya Bapak Ibu, saya melihat ada 3 hal dalam beberapa bagian. Yang pertama, yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Artinya punya kepastian bahwa mereka akan diselamatkan. Pada bagian yang lain dalam Yohanes pasal 1 ayat 11 dan 12, setiap orang yang percaya diberikan kuasa dan menjadi anak-anak Allah. Bagian yang lain dalam teks, hanya setiap orang yang percaya yang dikaruniai hidup dalam kekekalan. Yang kedua, dampak percaya itu ada tanda-tanda yang menyertai. Ada tanda-tanda yang meneguhkan pemberitaan. Kalau kita membaca dalam Markus 16 ayat 16 dan Markus 16 ayat 20. Tanda-tanda yang menyertai Bapak Ibu, mereka akan mengusir setan-setan. Mereka akan berbicara dalam bahasa baru bagi mereka. Maksudnya bukan bahasa yang berbeda. Bisa dimengerti oleh orang. Tapi bagi yang mengalami karunia itu, mereka berbahasa, bahasa yang mereka tidak kenal. Artinya bagi mereka itu bahasa yang sangat baru.
Mereka akan memegang ular. Mereka minum racun maut, tetapi tidak mendapat celaka. Mereka meletakkan tangan atas orang sakit, dan orang itu menjadi sembuh. Ini dampak kalau kita percaya. Punya kuasa, punya otoritas. Dan ini otoritasnya dari Tuhan. Dampak percaya yang ketiga Bapak Ibu, yaitu berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Jadi kalau kita percaya, itu adalah satu kebahagiaan yang kita alami, yang kita rasakan. Maka kalau kita tidak percaya, maka respon yang paling tepat yang kita lakukan adalah percayalah. Kalau kita tidak percaya, respon yang tepat yang kita lakukan, percayalah bahwa Yesus itu hidup. Dan percayalah akan penyertaannya. Kalau kita melihat dalam Markus 16:16. Selain itu, kita butuh yang namanya pengakuan secara pribadi. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas ketika menyadari kehadiran Yesus, dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini sepertinya egois. Allah itu bukan milik orang lain, tetapi inilah pengakuan pribadi yang sungguh-sungguh. Ya Tuhanku dan Allahku. Ketika saudara mengalami mulai bimbang, mulai ragu, maka percayalah bahwa Yesus itu hidup. Dia menyertai hidup saudara dan saya. Kita juga harus mengakui bahwa secara pribadi Dia itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Respon yang lain, kalau kita sudah percaya, pergi dan beritakanlah. Apa yang dilakukan oleh ketiga perempuan melihat atau menyaksikan Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, mereka tidak tinggal diam. Mereka pergi dan menyaksikannya, memberitakan. Bapak Ibu Saudara dan saya juga dituntut hal demikian. Tidak hanya percaya bahwa Yesus hidup, tidak hanya percaya akan penyertaannya, tidak hanya mengaku secara pribadi, ya Tuhanku dan Allahku, tetapi juga kita harus pergi dan beritakan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari apa yang kita renungkan ini, maka banyak pelajaran yang menarik, yang membuat kita makin teguh, makin kuat. Kalau kita sadar bahwa ada orang-orang tertentu yang mengikut Yesus hanya untuk memuaskan kebutuhan jasmani, yang penting kenyang. Orang yang semacam ini akan meninggalkan Tuhan pada saat mereka menghadapi kesukaran. Dalam Yohanes 6 ayat 66. Tidak bertahan. Ada juga orang-orang yang percaya karena hanya melihat mukjizat. Dalam Yohanes 2:23. Bagi orang seperti ini, Yesus tidak mau mempercayakan dirinya. Hati mereka tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena motivasi hanya mau melihat mukjizat, hanya mau mengalami mukjizat, tidak mau mengalami sumber mukjizat. Yang lain ada juga seperti Thomas. Walaupun keyakinannya didorong oleh mukjizat, tetapi akhirnya mengambil keputusan pribadi dari dalam hatinya. Kembali lagi, keputusan itu ada di tangan kita. Tetapi kita belajar dari firman Tuhan yang kita renungkan, bahwa iman yang paling indah yang diajarkan oleh Tuhan Yesus adalah yaitu percaya sekalipun tidak melihat. Percaya sekalipun tidak melihat. Bapak Ibu, Yesus menampakkan diri sesungguhnya adalah penyataan diri Allah secara nyata, bahwa apa yang Ia katakan ya dan amin, serta meneguhkan
orang yang percaya kepadanya bahwa ia tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ia ada di dalam segala aspek kehidupan kita. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita sudah melibatkannya dalam segala apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita yakini. Bapak Ibu, jika semua hal sudah nyata dan jelas, maka iman kita tidak hanya sekedar keterpaksaan. Mau tidak mau, percaya karena buktinya sudah ada dan tidak bisa terbantahkan. Mengapa? Yesus itu bangkit, Yesus itu hidup, dan dia menyaksikan dirinya di depan semua orang. Dari perenungan awal tadi saya sudah katakan bahwa pada akhirnya dicatat oleh Paulus dalam Korintus, ada lebih 500 orang melihat Yesus itu hidup setelah dia bangkit. Artinya Bapak Ibu, ini merupakan pengharapan. Mengapa Bapak Ibu? Kalau kita menyangkal kebangkitannya, berarti kita menyangkal juga iman bahwa Yesus itu hidup. Tapi mari kita teguh dan kuat di dalam iman. Kita harus menanggalkan ketidakpercayaan kita. Kita harus teguh, bukan ragu-ragu. Kita harus yakin apa yang Tuhan nyatakan, bukan menuntut bukti. Apa yang diajarkan oleh firman Allah sangat jelas, bahwa tidak perlu melihat, kalau percaya itu yang paling bahagia. Karena berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Percayalah bahwa Yesus itu hidup. Percayalah dalam segala situasi dan kondisi yang kita hadapi saat ini, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Jangan sampai situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi di masa-masa tidak bisa bertemu, kita mulai undur. Pasti nanti online juga, pasti nanti live streaming, kita bisa dengarkan. Bapak Ibu, Tuhan tidak menuntut kita untuk sempurna, tetapi Dia menuntut hati kita, motivasi kita. Jangan sampai motivasi kita membuat kita tidak percaya, membuat kita undur dan berhenti. Sehingga persekutuan dengan Tuhan, persekutuan dengan orang percaya, bahkan dengan firman Tuhan sudah mulai pudar. Tapi percayalah bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Maka berbahagialah saudara dan saya yang percaya kepada Yesus Kristus yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini boleh menguatkan kami, meneguhkan kami kembali. Kadangkala kami ragu, bimbang, khawatir, cemas, takut. Tapi pada pagi hari ini kami diingatkan kembali supaya ketidakpercayaan, keraguan kami tanggalkan. Tapi kami sungguh percaya kepada firman Tuhan, sungguh percaya kepada Yesus Kristus yang hidup, yang adalah jawaban dari setiap pergumulan persoalan kami. Setiap kami yang merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, Engkau yang memberkati, meteraikanlah firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus, memberikan pemahaman, meneruskan, menguraikan di dalam hati kami masing-masing, sehingga firman Tuhan ini boleh kami pegang, boleh kami didorong, dimotivasi, bahkan menjadikan gaya hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dalam posisi apapun, kami percaya tangan Tuhan yang menyertai. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai informasi bagi kita bahwa sementara penerapan physical distancing atau social distancing, maka ibadah kita akan terus berlangsung secara live streaming, dan itu juga tidak mengurangi rasa ketundukan kita kepada Tuhan. Maka minggu depan
kita akan mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing melalui mimbar live streaming. Kiranya Bapak Ibu melihat waktu tepat pada jam 9 pagi kita akan beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing, dan setiap pokok-pokok doa yang mungkin Bapak Ibu ingin didoakan, silakan sharingkan melalui WA grup jemaat. Nah, Bapak Ibu jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita terus berdoa untuk bangsa kita. Kita terus memohon supaya Tuhan menolong, bahkan tim medis, bahkan para pakar, supaya bisa menemukan solusi mengatasi perkembangan virus COVID-19 ini. Mari kita juga berdoa untuk jemaat kita semua yang sekarang ini tidak bisa kita bertemu, tetapi melalui media seperti ini kita bisa bertemu. Walaupun kita tidak bisa berjabat tangan, tapi kita percaya bahwa pemeliharaan tangan Tuhan, iya dan amin atas hidup kita. Bapak Ibu, sekali lagi kami atas nama Gembala dan Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas kesetiaan Bapak Ibu, bahkan partisipasi Bapak Ibu yang terus untuk perkembangan gereja kita. Saya percaya bahwa apa yang kita alami dalam situasi kondisi seperti ini sebenarnya bukan menjauhkan kita kepada Tuhan, tapi makin terus kita melekat kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu terus bergandengan tangan. Sekali lagi kami informasikan bahwa persembahan bisa dikumpulkan melalui amplop. Bapak Ibu bisa menaruh dalam amplop dan juga bisa memberikan Bapak Ibu juga bisa mengirimkan melalui nomor rekening yang sudah dibagikan di WA grup jemaat. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dalam kesetiaan, dalam iman. Bahkan mungkin ada Bapak Ibu yang baru bergabung dalam streaming ini, yang mendengarkan ini, kami menyambut dengan sukacita. Terima kasih. Jangan lupa setiap hari Minggu kami akan melayani atau kita akan beribadah bersama melalui live streaming. Kami percaya melalui firman Tuhan, melalui pelayanan pujian, penyembahan kita, makin kita melekat kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sementara kita berdoa syafaat, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami mengucap syukur karena Tuhan yang menolong kami sampai hari ini. Kami percaya Tuhan yang memelihara dan memberkati setiap jemaat-Mu. Kami juga bersyukur karena kebenaran firman Tuhan yang meneguhkan iman kami, menguatkan kami kembali, bahkan menegur kami dari ketidakpercayaan kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani hari ini dalam segala tugas dan pelayanan mereka. Terlebih kami berdoa untuk jemaat-Mu IMC Rumah Penjunan, dimanapun mereka berada, apapun kondisi yang mereka hadapi. Kalau ada di antara jemaat Tuhan yang sakit, biarlah tangan Tuhan Engkau ulurkan, Engkau jamah berikan pemulihan kekuatan yang baru. Bahkan kalau ada Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung dalam ibadah live streaming bersama dengan IMC Rumah Penjunan, kami berdoa biarlah iman, bahkan terlebih keteguhan mereka terus percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami. Engkau memberkati pemerintahan dari pusat sampai ke daerah dalam segala tugas dan tanggung jawab mereka. Bahkan terlebih dalam penanganan COVID-19 ini. Kami percaya hikmat Tuhan yang menolong. Masyarakat di seluruh pelosok wilayah kami percaya Tuhan yang menolong mereka, memberikan hikmat kebijaksanaan supaya mengindahkan semua apa yang disampaikan oleh pemerintah untuk menjaga jarak, bahkan menjaga kesehatan. Bahkan kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau menolong juga semua kami yang terlibat dalam pelayanan tiap-tiap minggunya. Tuhan memberkati. Bahkan kami percaya anugerah Tuhan memberkati. Para hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menopang dan memberkati. Bapak Ibu jemaat Tuhan, mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan menyinari engkau dengan kasih setia dan memberikan penghiburan serta kekuatan oleh kuasa Roh Kudus. Dikala engkau berbaring, dikala engkau berjalan, keluar masuk, bahkan dalam usaha pekerjaanmu, diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya berkat Tuhan ini